Selamat datang di podcast YLBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor, itu hebat. Baik Sobat Apik, saya Rosna dan akan menjadi host di episode kali ini dengan tema Palu, Kota Layak Anak. Sudah siapkah kita? Dan program ini juga didukung oleh Rutgers Indonesia dengan program mereka yaitu Gen Z. Dan tujuan dari podcast ini ialah untuk memberikan informasi dan juga edukasi terhadap teman-teman Sobat Apik. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita sudah kedatangan tamu, seorang praktisi yang sudah biasa melakukan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Baik, untuk kakak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo, saya Salma Masri, bisa dipanggil Salma. Sehari-hari saya mendampingi perempuan anak korban kekerasan sebagai tenaga ahli pendamping hukum di UPT dan juga saya sebagai lawyer yang biasa mendampingi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Baik, terima kasih Kak Salma. Selanjutnya Kak Salma, berkaitan dengan topik kita hari ini, sudah siapkah kita Kota Palu sebagai kota layak anak? Saya mau mengajukan satu pertanyaan nih Kak. Sebetulnya kategori usia anak itu dari usia berapa dan sampai berapa? Ya, tentunya kalau kita patokan usia anak, tentunya kita akan patokannya ke undang-undang. Kalau untuk regulasi perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa usia anak adalah 0 sejak dari kandungan sampai dengan 18 tahun. Baik, berarti di luar 18 tahun sudah tidak dikategorikan lagi sebagai anak. Iya, lebih sehari pun sudah tidak kategori anak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak, seperti apa gambaran situasi anak di Palu, lebih khususnya di Sulawesi Tengah? Oke, nah sebenarnya situasi gambaran anak ini menjadi perbincangan serius kami di kalangan teman-teman aktivis perempuan sebenarnya. Nah, kami teman-teman jaringan aktivis perempuan yang melakukan penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban, ini dijadikan diskusi serius karena menurut kami, kacamata kami, bahwa Sulawesi Tengah itu darurat kekerasan kepada anak dengan beberapa bentuk kekerasan. Baik Kak Salma, pertanyaan selanjutnya, seperti apa gambaran situasi kekerasan anak di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu? Ya, mengenai situasi kekerasan terhadap anak di Sulawesi Tengah, kemudian khususnya Kota Palu, ini menjadi perbincangan serius kami di kalangan teman-teman praktisi pendamping atau teman-teman yang ada di dalam lembaga layanan. Nah, kami berani mengatakan bahwa situasi anak di Sulawesi Tengah itu bisa dikatakan darurat kekerasan. Gitu. Adakah data kekerasan pada anak dan sebaran kasusnya di mana saja yang terjadi kerentanan tersebut, Kak? Ya, kalau berpatokan di tahun kemarin, di kami di UPTD PPA Provinsi itu menerima 90 pengaduan. 90 pengaduan kasus dari masyarakat, di mana dari 90 itu terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Baik, saya jadi penasaran nih Kak, dari 90 yang sudah Kak Salma sampaikan, apakah itu sebagian besar dari Kota Palu atau dari wilayah lainnya yang ada di Sulawesi Tengah? Nah, karena wilayah UPTD PPA ini letaknya ada di skop provinsi, sehingga pengaduan yang paling tinggi itu tentunya pasti dari Kota Palu. Baik. Karena Kota Palu menjadi wilayah terdekat, di mana kami memberikan layanan. Nah, selebihnya itu adalah rujukan dari kabupaten kota lainnya seperti Sigi, bahkan Banggai Kepulauan, kemudian Donggala, dan beberapa kabupaten lainnya di mana melakukan rujukan ke kami ke provinsi untuk mendapatkan akses layanan sesuai kebutuhan korban. Baik. Kalau dari tadi secara keseluruhan kan Kak, berarti itu yang Kakak sebutkan seperti dari Sigi, Banggai, berarti itu secara keseluruhan 90. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak lagi, kalau dari Palu itu kira-kira ada beberapa kasus yang Kakak dapatkan dari 90 yang tadi sudah Kakak sebutkan? Baik. Dari 90 saya mengatakan paling banyak adalah dari Kota Palu. Baik. Kalau boleh Kakak jelaskan juga kira-kira kasus yang sering terjadi dari 90 kasus tersebut.
Ya, kalau kita bicara kasus Iya. kekerasan terhadap anak khususnya, tentunya kita akan bicara bentuk kekerasannya. Baik. Bentuk kekerasan yang paling banyak kami terima itu adalah kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, penelantaran anak baik di dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian. Ada juga kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi bentuk kekerasan itu yang mendominasi, yang banyak kami terima dan kami berikan pendampingan pemulihan psikologi dan juga tentunya pendampingan hukum. Baik. Baik. Berarti kalau contohnya seperti di lingkungan sekolah itu seperti bullying ya Kak, yang kepada anak-anak sekolah. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada tantangan dalam pemenuhan dan penanganan kasus pada anak ini? Ya, kalau tantangan pastinya ada, banyak tantangan. Nah, tantangan terutama adalah bahwa melakukan penanganan kasus kekerasan dan korbannya spesifik anak itu kebutuhannya itu kan bukan cuma satu. Nah, kalau saya selalu mengibaratkan penanganan korban kekerasan mau anak, perempuan dan lainnya, dia ibaratnya seperti jaring laba-laba. Nah, ketika ada satu kemudian jaring laba-laba itu tersebar. Nah, jaring laba-laba itu yang tersebar kemana-mana itulah yang menjadi kebutuhannya. Baik. Mulai dari kebutuhan pemulihan psikologi, kebutuhan fisik ketika dia mengalami kekerasan yang berkaitan dengan fisiknya, kemudian kebutuhan layanan kesehatan, pemulihan kembali ke sekolah, reintegrasi kembali penerimaan masyarakat atau sosial. Jadi semua kebutuhan itu kan harus semua kita penuhi. Baik. Harus semua kita pulihkan. Baik. Baik, Kak Salma, berdasarkan tantangan, yaitu seperti tadi Kakak sudah sampaikan tentang pemulihan ya, tentang beberapa yang Kakak paparkan itu seperti pemulihan dan reintegrasi dan beberapa upaya yang dilakukan. Bisa Kak Salma juga sampaikan kepada kami apa saja yang membantu dalam hal reintegrasi tersebut, korbannya kembali ke masyarakat dari mulai pemulihan, siapa yang membantu dalam hal berperan dalam mendukung kegiatan ini? Oke. Nah, selain tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya juga ada tantangan lain, terutama adalah tingginya kasus yang dilaporkan atau tingginya kasus yang kami terima kemudian kami tangani itu sampai dengan saat ini belum berbanding lurus dengan infrastruktur untuk memberikan layanan-layanan tadi, pemulihan, pengembangan integrasi, kemudian layanan kesehatan. Nah, itu belum berbanding lurus dengan kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Kak. Ya, itu yang menjadi tantangan. Tetapi di satu sisi kami sebagai penyedia layanan, apalagi kami adalah skop pemerintah, di satu sisi kami harus melakukan pelayanan yang paripurna. Gitu. Baik Kak Salma. Selanjutnya, bagaimana seharusnya sistem perlindungan pada anak ini yang menjadi korban dari kekerasan tersebut? Nah, kalau kita bicara sistem tentunya kita akan bicara komprehensif ini, menyeluruh gitu. Nah, sistem yang sebaiknya ada di dalam penanganan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak korban kekerasan tentunya kita bicara dari regulasi dulu. Nah, secara regulasi ya kita harus punya regulasi atau aturan seperti apa kita melakukan penanganan, pembiayaannya seperti apa, dari mana, begitu. Kemudian alur penanganan, alur pelayanan, sistem pencatatan kasus yang sudah kita terima, dan kemudian kita juga akan bicara kualitas penanganan gitu. Kalau kita bicara seperti apa sih sistem yang ideal. Nah, kualitas penanganan tentunya ya harus memenuhi semua kebutuhan korban, karena setiap korban akan berbeda kebutuhannya dan akan berbeda penanganannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saat ini Kak, di tengah situasi yang mendorong Kota Palu sadar anak, apa saja sih syarat menuju kota yang layak anak itu? Apa perlu kita benahi bersama
Atau seperti apa Kak? Bisa Kakak jabarkan lagi? Iya. Mengenai kota layak anak ya, Kota Palu. Nah, yang sepengetahuan saya untuk wilayah Sulawesi Tengah ada beberapa kabupaten kota yang sudah ada di tahapan pertama. Di tahapan pertama menuju kota layak anak. Nah, menuju kota layak anak ini bukan hal mudah. Ada syarat. Nah, pertama kita tahu enggak tujuan KLA itu apa? Atau biasa disebutkan KLA, Kota Layak Anak. Tujuan Kota Layak Anak ini kan pertama adalah tentunya untuk memberikan pemenuhan hak anak, memberikan perlindungan. Itu tujuannya. Yang kedua adalah tentunya untuk mentransformasi konvensi hak anak yang sudah disepakati oleh beberapa negara yang tergabung di dalam PBB. Mentransformasi dalam bentuk apa? Mentransformasi dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah, kemudian pelibatan para pihak, dalam hal ini adalah masyarakat, badan usaha, untuk memberikan dua pilar tadi, pilar perlindungan dan juga pilar pemenuhan hak. Itu sebenarnya roh dari KLA ini. Kenapa kemudian pemerintah mewajibkan semua wilayah kabupaten kota itu harus menuju kota layak anak. Baik. Berarti untuk menjadi kota yang layak anak itu kita harus memenuhi dua kriteria, yaitu pemberian hak terhadap anak dan yang kedua pemenuhan. Ya. Nah, ada 7 sebenarnya, 7 poin yang harus dipenuhi oleh satu wilayah, khususnya kabupaten kota ya. Nah, kalau bicara kota layak anak ini kan dia mulai dari negara secara universal, negara layak anak, Indonesia layak anak, provinsi layak anak, kabupaten kota layak anak, ada lagi turunannya ke bawah, desa. Ramah perempuan dan anak. Baik. Itu sebenarnya turunannya. Baik. Nah, untuk menuju atau syarat menuju kota layak anak itu bukan hal mudah. Ada 7 kriteria yang harus dikejar oleh pemerintah kabupaten kota. Pertama itu adalah ketersediaan ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau ini harapannya bisa memberikan ruang untuk anak-anak bermain dengan nyaman dan aman. Baik. Nah, kemudian yang kedua adanya infrastruktur yang lebih kepada infrastruktur transportasi yang aman untuk anak-anak kita. Kemudian ada layanan pendidikan, sekolah-sekolah yang ramah dan juga nyaman buat anak, dan tentunya yang paling diutamakan adalah aman, karena selama ini juga kita tahu sekolah ya sudah menjadi bukan tempat yang aman buat anak-anak kita. Kemudian akses air bersih, itu juga penting untuk memenuhi kebutuhan sanitasi anak-anak. Kemudian keamanan dan pengawasan yang oleh pihak keamanan yang maksimal dan dijamin keamanannya. Nah, ini ya kita pertanyakan apakah Kota Palu sudah memenuhi sampai ke sana. Kemudian yang terakhir adalah anak harus memiliki akses berpartisipasi dalam hal bicara atau mengusulkan ide-idenya, pendapatnya, dan kemudian dalam hal pengambilan kebijakan atau keputusan. 7 poin ini harus dimiliki oleh setiap pemerintah kabupaten kota untuk dia bisa mendapatkan ranking sebagai menuju kota layak anak gitu. Dan kriteria kota layak anak ini ada lagi rankingnya, ada lagi gitu. Berarti memang bukan hal mudah untuk ke sana. Baik, tapi kalau yang saya bisa tangkap tadi, sepertinya yang Palu sudah lakukan dari 2 yang kakak sebutkan tadi ya. Baik Kak Salma, tadi Kak Salma kan sudah menjelaskan tentang 7 syarat menuju KLH. Kira-kira nih Kak, Palu berada di urutan keberapa ini Kak untuk Palu yang ramah anak? Ya. Jadi begini, posisi untuk menuju kota layak anak itu, jadi dia ada jenjangnya lagi nih, ada peringkat sebelum dia mencapai di posisi KLA. Untuk menuju kota layak anak itu ada di posisi pertama dulu di ranking mengenai kota Pratama dulu. Nah, kemudian masuk yang peringkat kedua kota Madya. Nah, kemudian masuk kriteria ketiga kota Nindya.
Kemudian kriteria keempat adalah utama dan kelima baru dia dikatakan kota layak anak. Jadi berjenjang ini anunya, peringkatnya. Nah, kalau saat ini Palu ada di tahap pertama. Oh, baik. Masih Pratama. Baik. Bukan cuma Palu sih. Ada Sigi mengikut juga. Sigi sudah 1 tahun sebelumnya. Dia sudah mampu meraih Pratama. Kemudian Poso tahun ini mengikut Pratama bersama Kota Palu. Kota Palu. Berarti Kota Palu ini bisa dibilang masih baru peringkat ya? pertama di Pratama dia. Masih Pratama. Oke. Dan baru tahun ini. Baru tahun ini. Berarti yang pertama adalah Sigi, yang kedua Poso, dan yang terakhir ialah Palu. Selanjutnya nih Kak, next time kita apa yang harus kita lakukan? Karena posisi Palu sekarang sudah ada di posisi Pratama. Menurut Kak Salma, apalagi yang akan kita lakukan? Nah, untuk mencapai hal tersebut. Baik, untuk mencapai KLA, memang ini masih panjang. Perjuangan masih panjang. Dan pastinya advokasinya juga masih panjang. Nah, menurutku bahwa kriteria kita jangan terpaku di kriteria sebenarnya. Itu adalah menurutku kriteria ini dibuat oleh dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini lebih kepada ini sebenarnya alarm untuk memberikan peringatan ke semua wilayah kabupaten kota. Ayo ciptakan wilayah, bahasa kasarnya ayo ciptakan tuh wilayah kalian yang kota yang ramah, yang aman, yang nyaman untuk pemenuhan tadi itu 2 pilar, pemenuhan hak anak dan perlindungannya gitu. Nah, kalau saat ini menurut saya Palu dan beberapa kota lain yang sudah mengikuti peringkat pertama yaitu Pratama, menurutku itu sudah luar biasa. Karena menuju Pratama juga bukan hal mudah, begitu. Yang sepengetahuan saya, satu wilayah kabupaten kota untuk menuju Pratama dia harus memiliki dulu regulasi, mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak itu, kemudian mengikut fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung untuk pemenuhan hak-hak anak tadi dan menjamin perlindungannya. Baik, pertanyaan terakhir ini Kak, tentang jika terjadi kasus kekerasan pada anak, kira-kira Sobat Apik atau masyarakat yang sedang mendengarkan podcast ini, apa yang harus kita lakukan atau kita harus melapor kemana ini Kak? Ya. Sebenarnya kalau layanan pengaduan ketika mengalami, mendengar, mengetahui atau melihat langsung terjadi kekerasan terhadap anak, saat ini sudah banyak layanan pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Cukup banyak teman-teman lembaga layanan yang tergabung di dalam forum pengada layanan, kemudian bisa langsung melakukan pengaduan atau laporan ke Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Kalau di provinsi itu sudah ada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak provinsi, dan kalau sampai di level desa khususnya bagian-bagian Kabupaten Sigi dan juga Donggala itu sudah bisa melapor melalui desa karena di sana sudah ada Satgas Desa atau Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anaknya. Baik, tadi Kakak sudah sampaikan apa yang harus kita lakukan jika mengalami hal tersebut. Pertanyaan saya lagi dari saya pribadi nih Kak, apakah ada tidak kontak nomor yang kita langsung hubungi seperti itu, kayak misalnya ini dalam hal situasi yang emergensi, apakah ada nomor yang bisa kita langsung hubungi jika terjadi kekerasan tersebut atau kita tiba-tiba mengalami hal tersebut? Seperti tetangga kita, orang terdekat kita, apakah kita bisa langsung menelpon atau ada nomor yang harus ditelepon? Ada. Jadi di UPTD provinsi itu ada nomor hotline pengaduan. Untuk melaporkan persoalan kekerasan atau pengaduan, baik yang kita dengar, yang kita lihat, atau yang kita alami, boleh menghubungi ke hotline kami di nomor 0811 45 60 4320. Baik, terima kasih Kak Salma informasi yang kami dapatkan hari ini. Kira-kira ada tidak pesan-pesan dari Kak Salma yang ingin disampaikan kepada Sobat Apik? Baik,
yang akan saya sampaikan pertama adalah dare to speak up, ayo bicara ketika mengalami kekerasan atau ketika melihat atau ketika mendengar. Dan yang kedua adalah kami berharap sistem perlindungan anak ke depan khususnya untuk Sulawesi Tengah lebih paripurna, cepat diakses, mudah diakses, dan pelayanan-pelayanannya juga sesuai kebutuhan korban. Baiklah Sobat Apik di rumah, don't forget dare to speak up. Kita sudah di penghujung acara, saya Ona dan juga Kak. Saya Salma. Baiklah teman-teman Sobat Apik di rumah, jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa juga jika Sobat di rumah merasa ingin bertanya kepada Sobat Apik, jangan lupa komen ya di YouTube kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. YLBH Apik Sulawesi Tengah, berani melapor, itu hebat.